Ternyata orang-orang Indonesia kalau masih berstatus warga negara Indonesia bohong nggak suka dangdut. Jadi kalau Mas Budi tanyakan apakah ada perubahan dari transisi dari tahun ke tahun yang dilakukan, ada tapi tidak signifikan, dan primary-nya tetap adalah di Depok gitu Mas. Radio Visit. Terima kasih penjelasannya Mas Reza. Sebelum aku lempar ke teman-teman yang lain untuk ngajuin pertanyaan, aku ada yang mau ditanyain dikit nih. Kalau untuk persentase pemutaran lagu, itu apakah sama ya di semua 18 pop, radio pop? Persentase pemutarannya? Ya, mungkin bisa dijelasin sama Mas Jaki ya, soal lagu Mas Jaki. Yang pastinya berbeda-beda sih. Jadi untuk persentasenya beda ya, antara pop Jakarta, pop Jogja, itu beda? Karena kalau gini Mbak, halo teman-teman berarti. Saya program director, event spesialis dan juga sosial media Pop FM, tapi tadi program udah diwakili. Menjawab pertanyaannya Mbak, iya itu pasti dan harus, karena walaupun kita satu grup dan namanya Pop FM, tapi culture daerah masing-masing kita nggak bisa samain. Makanya persentase di Jakarta dan pop di Jogja, pop di Semarang, nggak hanya persentasenya, tapi genre-nya juga kita cocokkan dengan culture-nya. Kalau di Jakarta, pop FM itu ada dangdut, K-pop, barat, multi segmen. Kalau di beberapa kayak di pop Banjarnegara kita banyakin dangdutnya. Jadi nggak hanya persentasenya yang berbeda, tapi juga genre ini kita nyocokin dengan culture yang ada. Karena kita nggak mungkin paksain dikencengin musik K-pop di Banjarnegara. Jadi kita kayak salah alamat nanti. Makanya iya kalau jawaban persentase, genre pun kita bedakan, walaupun namanya tetap pop FM. Oke, makasih Mas Zaki. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Ya, Mas Jaki. Halo Mas Jaki sama Mas Adit ya. Kalau lihat Mas Adit kayaknya rapper nih ya. Ya, Maki benar. Ya, Mas, saya mau nanya nih. Tadi kan Mbak Dino sempat nanya masalah komposisi. Kita juga tadi dijelasin sama Mbak Manda mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di Pop FM, khususnya untuk komposisi musik. Tipikal pendengarnya Pop FM Jakarta itu sekarang seperti apa ya? Secara behavior. Oke, mungkin maksudnya bahasa lebih simpelnya most favorite yang lagi disuka sama pendengar Pop FM gitu ya Mas? Iya, kurang lebih begitu. Oke, kalau kita ngelihat arah musik sekarang yang random, kita nggak bisa nentuin saat ini lagi happeningnya apa, karena sekarang kalau diomongin sekarang K-pop, koplo yang dua jenis musik yang sangat bertolak belakang itu lagi megang banget. Terus pop Indonesia juga tetap masih dapat tempat. Dan kalau kita bilang kecenderungan apa yang sedang disuka, dangdut, K-pop, pop Indonesia. Dengan urutan dangdut masih tetap yang terbaik. Makanya kenapa sekarang program dangdut di kita itu menjadi salah satu prime time juga, karena memang ternyata orang-orang Indonesia kalau masih berstatus warga negara Indonesia bohong nggak suka dangdut gitu. Makanya dangdut memang masih menjadi poin utama di kita, terutama di Pop FM, karena memang tipikal pendengar kita muda sampai dewasa tuh ada di dangdut untuk kecenderungan yang lagi disuka gitu. Kalau K-pop kita ngomong kan lebih segmented, lebih ke teenager, paling ya ada sih pendengar dewasa K-pop tapi tetap dominan di teenager. Kalau dangdut lebih merata untuk kecenderungan yang disuka saat ini, Mas. Oke, nah Pop FM kan di sejarahnya juga ada beberapa perpindahan ya. Kalau dari Nusantara ke Demol mungkin secara positioning nggak terlalu jauh gitu. Ketika pindah ke pos penguben itu merubah demografi pendengarnya nggak? Siapa yang jawab? Misalkan sekarang lebih banyak. Ya, gimana Mas? Boleh saya bantu jawab, nanti Mas Jaki boleh tambahin soal komposisi pendengar itu, to be honest, tidak ada perubahan sama sekali. Sekalipun ada, itu
itu perubahannya tidak signifikan dan perubahannya hanya di batasan ada pendengar yang kita grab dari wilayah Jakarta, tapi secara Nielsen dan kalau saya kan pasti berhubungannya dengan placement brand gitu ya. Dan sampai saat ini masih didominasi pemasang iklan kami adalah tenan-tenan yang ada di Depok gitu. Itu sebagai gambaran refleksi bahwa ternyata pendengar kita itu nomor satu secara primary memang masih banyak di Depok. Memang ada penambahan dan amazingly kita sempat kaget ya Zak, ternyata kita suka bikin program gitu Mas Budi, program giveaway atau kuis yang kita lontarkan saja secara organik, tapi ternyata banyak pemenangnya. Waktu itu kita pernah ada satu brand pemenangnya itu banyak dari wilayah kayak Zak? Pandeglang ya, yang Serang-Serang sana di ujung. Ya, jadi itu kadang giveaway atau kuis yang kita lakukan juga memang sebagai mapping demografi pendengar kita tuh seperti apa dan ada di mana lokasinya. Dan itu Mas Budi dan teman-teman, ternyata tidak terlalu signifikan berubah. Depok tetap primary, tapi kita memiliki tambahan pendengar baru, yaitu pendengar yang ada di wilayah Jakarta khususnya Barat dan sampai ke Kabupaten Tangerang sana. Terus perubahannya dari transisi kita, Bogor juga kita masih sangat clear sekali didengarkan, dan ternyata pengikut kuis atau giveaway kita pernah dari lokasi namanya Luwiliang, dan itu Zaki informasikan ke saya bahwa itu tuh lumayan terpencil dari daerah Bogor Barat itu. Ya, ternyata ada perubahan lagi nih sedikit gitu. Memang positioning kita di B dan di C tadi saya katakan, memang kita mainnya di area situ. Jadi kalau Mas Budi tanyakan apakah ada perubahan dari transisi dari tahun ke tahun yang dilakukan, ada tapi tidak signifikan, dan primary-nya tetap adalah di Depok gitu Mas. Even sebelum berganti tagline menjadi soulmate kamu, dulu tagline-nya kalau nggak salah Radio Jakarta Raya ya? Ya, radionya Jakarta Raya. Kurang lebih begitu ya. Mungkin aku mau tambahin soal transisi atau perubahan pendengar. Iya, hampir sama sih dengan Mbak Manda bilang, makanya sampai saat ini kita nggak akan pernah ngelepas Depok dan Bogor, termasuk event-event yang lalu kita adain, kita pasti prioritasin. Malah ke Jakarta Tengah kita, karena pendengar Jakarta lebih pasif kan, pendengar Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi itu kita lebih kuat, makanya untuk klien tadi Mbak Manda bilang itu masih banyak, dan kita fokusin kalau mau ada event yang kita utamain wilayah itu, karena memang di situ kekuatan kita. Terima kasih Mas Yudi. Silakan dilanjut yang lain. Ikutan nanya dong. Ya, ikutan nanya. Berhubungan tadi nyambung pertanyaan Mas Budi. Tadi kan Mbak Manda juga cerita kalau siaran di 2 studio Depok dan Pos Pengumben gitu ya. Sebenarnya di 2 studio itu mana yang lebih dominan? Karena tadi juga penjelasannya Depok itu nggak akan dilepaskan gitu kan ya Mas Zaki tadi ya. Info gitu. Jadi sebenarnya yang lebih dominan untuk siaran itu studio di Depok atau studio di Pengumben kah? Dan kalau nanti kita ditanya sama klien, posisi pop itu sebenarnya di Depok atau di Jakarta? Kalau untuk siaran yang live setiap hari memang lebih dominan di Jakarta Barat, karena sudah 7 Desember 2014 kita pindah ke sini ke Pos Pengumben. Jadi kru sekarang juga lebih berat domisilinya ke Jakarta Barat. Untuk Depok memang lebih sedikit, tapi itu situasional. Kita ini misalkan ada klien-klien Mbak Manda yang di sekitar Depok yang mungkin agak keberatan ke Jakarta Barat, itu kita selalu standby untuk mereka talk show-nya di Depok aja gitu. Kita selalu untuk sehari-hari, apalagi untuk tamu-tamu yang dari bagian saya, artis-artis itu 100% di Jakarta Barat, karena memang lebih
tempatnya lebih apa ya, lebih enak untuk ngasih alamat gitu, karena di Depok juga kita agak masuk ke gang kecil ya? Karena ada di gang kecil. Itu juga salah satu tujuan dari owner dulu mindahin kita ke Jakarta Barat kurang lebih untuk mencari venue yang lebih enak untuk disamperin sama klien atau bisa artis gitu. Jadi kalau untuk operasional siaran memang lebih dominan Jakarta Barat Mbak sekarang. Jadi bisa dibilang di Depok itu untuk kebutuhan talk show klien-klien yang posisinya di Depok gitu ya. Yes. Jadi bukannya siaran 2 studio, ada penyiar di Jakarta, ada penyiar di Depok nggak ya? Tapi pas kebetulan ada talk show di Depok nih, baru nanti penyiarnya meluncur ke Depok untuk talk show dari Depok gitu ya. Di 3 tahun terakhir memang sudah begini, tapi 3 tahun sebelumnya dulu sempat ada penyiar yang rutin setiap hari di Depok juga satu. Ya, akhirnya tidak efisien. Malah beberapa pekerjaan yang harus membutuhkan dia chit-chat dengan satu penyiar lain malah jadinya terhambat. Kita akhirnya yang satu penyiar itu kita tarik semua ke Jakarta Barat 3 tahun yang lalu itu. Makanya kayak gitu ternyata nggak efektif untuk waktu dan ininya. Sementara kita kalau ada kerjaan orang di radio ya kadang ada iklan yang harus naik dalam sejam lagi gitu. Jadinya nggak kerja cepat kita jadinya. Makanya di Depok studio hanya difokuskan untuk kebutuhan yang urgent. Klien Mbak Manda ada yang maunya itu untuk talk show dan lain-lain, itu situasional aja. Tapi ready to selalu kapanpun ada klien ya untuk standby talk show. Kalau saya boleh tambahkan sedikit Mbak Hani dan teman-teman, saya juga masih sangat sering berkunjung ke Depok untuk banyak keperluan ya, kayak meeting dengan klien, karena lagi-lagi saya tambahkan mayority klienku itu banyak tenan-tenan atau apa ya, bank pun kita banyak dari Depok, BPR Depok. Terus that's about technical aja sih Depok sama Jakarta Barat. Tapi kalau ditanya Pop FM positioningnya radio mana, saya dengan tegas jawab ke teman-teman agensi dan teman-teman brand adalah Radio Depok gitu. Jadi kalau kita kan juga ada di beberapa platform nih radio Pop FM. Let's say platform digital ya, kayak punyanya Messi, ya pokoknya beberapa lah, banyak platform digital bisa dengerin radio Pop FM secara streaming. Dan banyak platform tersebut yang kategorize-nya tuh by city. Jadi bukan lagi by apa-apa, banyak lah mereka by city. Jadi Pop FM itu secara kota masuknya di Depok, bukan di Jakarta. Nah itu cukup menggambarkan bahwa positioning kami memang adalah Radio Depok. Jadi tetap begitu informasi ke klien, Mbak Manda tetap bilang Pop FM Depok gitu ya, walaupun sebenarnya murni seluruh siarannya ada di Jakarta ya.